Banyak juga kadang-kadang ini Kakak Ilmar adalah orang tua itu tidak begitu support anaknya kalau tidak sesuai keinginan orang tua. Bayangkan jika orang biasa itu kayaknya sih orang gabut deh. Itu saya bilang orang biasa kerja tuh dia kuliah sambil kerja. Saya kuliah sambil kuliah. Pernah saya mau di Ayunda saya lukis, dia komen. Mau di Ayunda? Iya, dia komen. Apa dia komen mau di Ayunda? Bilang apa terima kasih itu apa? Uish. Bagus katanya. Chico Jericho juga dia bilang. Chico Jericho. Dia bilang apa itu? Kamsia. Dia protes Kak, bukan karena mahal, dia protes. Mar, ini terlalu murah lukisanmu. Saatnya bilang kamu kelas. Alright, nice people. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Ini menarik, anak muda yang datang di studio saya kali ini luar biasa. Beberapa kali viral, mewarnai viralnya Indonesia karena karyanya yang luar biasa. Dan ini anak Bulukumba, tetapi dia buat karyanya itu di Jogja. Dan ini sebuah kebanggaan dan keistimewaan hadir langsung di studio Kamu Kelas Podcast. Inilah dia Kakak Ilmar, sang pelukis bubuk kopi yang viral. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah Kak Rizal. Akhirnya iya. Luar Setelah biasa. sekian lama. Ini awalnya kemarin ini saya cuman ini apa jadi penontonnya Kamu Kelas Podcast. Mulai dari awal. Masih time is yours. Masih time is yours. Saya ikuti. Wah, saya lihat ini, wah ini podcast seru sekali nih pembahasannya. Orang-orang yang diundang juga orang-orang yang kompeten, yang punya track record yang luar biasa. Amin. Tiba-tiba saya ada di sini dulu. Iya. Jadi ini biasa, bagian daripada kita ingin menjaring dan ingin mengajak kepada semua untuk sharing, lalu berbagi sesuatu yang bermanfaat buat netizen Kakak Ilmar. Dan termasuk Kakak Ilmar juga orang yang punya track record luar biasa. Aduh. Itu hari kan kita kirimkan saya lukisan. Apa Apa sih namanya? Ilmar pensil namanya. Ilmar pensil yang hasil by tangan ya. By tangan. Freehand melukis begitu pakai pensil. Dan saya pajang di studio. Waktu itu Time is yours. Masih time is yours. Nah, sekarang dengan berubah nama Kamu Kelas, apakah juga ada saya mau dikasih ini dikirimkan lagi nanti? Ada Kak, saya kebetulan bawakan dari Jogja langsung. Langsung ada ini. Saya bikin videonya kan. Ini menarik, lukisan bubuk kopi khusus untuk Kak Rizal. Bubuk kopi. Oh ini kopi. Ini sudah kopi nih. Dari bubuk kopi. Bubuk kopi. Coba kita lihat langsung. Ya. Ya. Woi, guys, Cika ini dari Ilmar Coffee. Luar biasa. Wow. Ini dari bubuk kopi yang sudah diawetkan dalam bingkai. Luar biasa. Nah, ini guys ya. Hasil karya dari Kakak Ilmar berupa lukisan mukanya saya dan ini dari kopi. Dari bubuknya. Dari bubuk kopi ya, iya, dari bubuknya. Berarti ini diawetkan Kakak Ilmar. Habis dilukis, semua udah clear, udah dianggap sudah 100% setidaknya udah sempurna ininya. Lukisannya langsung diawetkan. Ada tahap dan teknik khusus lagi untuk mengawetkan lukisannya. Luar biasa. Kalau gitu saya taruh dulu di sini ya. Siap. Bisa berdiri tuh Kak? Bisa. Bisa berdiri. Tapi jangan sampai mengganggu ini. Enggak. Okay. Aman. Nah, boleh lah ya di sini ya. Iya. Oke deh. Saya dari lama ngikutin Kak Rizal dan saya juga sebenarnya sekarang itu lagi tanamkan karakter di karyaku itu. Iya. Karena terlanjur waktu viral kemarin yang Gracia Poli Apriani Rahayu, betul. Kita sempat respon juga. Betul. Pada akhirnya saya lihat, saya berkarya ini saya melukis tokoh-tokoh orang berprestasi semua. Jadi rata-rata dari awalnya kan saya ini Kak, lukisan pertama saya dari bubuk kopi itu adalah Lafaz Muhammad yang paling pertama. Lafaz Muhammad yang paling pertama. Waktu itu pas Maulid Nabi seperti biasa setiap ada momen-momen tertentu saya selalu mau mendedikasikan diri untuk berkarya karena dari kecil itu saya sudah punya pikiran yang saya rasa mungkin kayak berbeda. Kalau saya bilangnya aneh. Dari kecil itu saya sudah pengen ini pengen itu tapi di tengah keterbatasan itu saya coba cari cara sekreatif mungkin bagaimana caranya supaya saya bisa menghasilkan sesuatu dan pada akhirnya bertepatan dengan Maulid di tahun 2017, saya mau coba bikin satu karya yang dalam rangka untuk memperingati hari Maulid Nabi, ikut turut serta begitu untuk meramaikan. Pada akhirnya saya coba mau bikin musik,
tapi saya bilang udah mainstream. Kemudian saya mau bikin lagi kaligrafi. Waktu itu tidak ada alat dan bahannya berupa pewarna, jadi saya mau keluar beli rencananya. Tiba-tiba hujan deras di rumah, hujan deras, dan saya juga lapar. Jadi saya ke dapur, buka tudung saji, ternyata nggak ada makanan. Yang ada cuman piring putih kosong, terus di sebelahnya wajarlah di meja makan Kak ada bubuk kopi, ada di dapur kan, ada tusuk gigi. Ya udah sambil nunggu hujan, saya taburi bubuk kopi itu di toples, kemudian saya geser-geser pakai tusuk gigi. Akhirnya, ternyata bisa dibentuk. Saya bentuklah lapas. Ini Muhammad coba-coba. Karena lebih ke gabut kayaknya ya, sambil nunggu hujan, lapar juga. Allah. Jadilah lukisan pertama Lapas Muhammad yang hanya tidak ada niatan awalnya untuk mencipta itu, hanya karena menunggu hujan reda. Wih, tahu. Setelah itu saya lihat, wah, saya tidak perlu lagi beli pewarna di luar, alat-alat dan bahan. Ini udah jadi karyanya Kak Rijal. Nah, pas sudah saya lihat itu, saya berpikir lagi, kayaknya nih bisa lukis yang lain dari bubuk kopi. Saya coba lagi lukis. Besoknya saya coba lukis yang kedua, kalau nggak salah Burhanuddin Yusuf Habibie, Pak Habibie yang kedua. Ternyata jadi wajahnya, wah, meskipun belum terlalu mirip. Wah, jadi nih karyanya Pak Habibie. Besoknya saya coba lagi Soekarno. Nah, dari awalnya itu orang-orang ini semua yang pertama kepikiran orang-orang yang punya track record, yang berprestasi, yang luar biasa lah kalau saya bilang. Akhirnya itu yang melekat sampai sekarang, dan saya coba tanamkan karakter di lukisan saya itu, termasuk Kakak Rijal yang menginspirasi banyak orang. Kalau saya bilang, saya coba deh lukis Kak Rijal sebagai apresiasi saya juga, hadiah saya juga, dan tentu spesial untuk kita. Luar biasa. Dan ini momentumnya keren karena adalah momentum kemerdekaan. 17 Agustus. Kebetulan saya lahir 17 Agustus. Jadi ini merupakan selamat ulang tahun Kak Rijal. Kado istimewa luar biasa berupa karya yang tentunya langsung menjadi inspirasi juga buat teman-teman semua. Luar biasa. Jadi proses kreatif melukis bubuk kopi itu ternyata awalnya dari situ Kakak ya? Situ, Kak. Luar biasa. Mungkin tahun berapa? 2017. Mungkin ini Kakak Ilmar ya petanda bahwa hujan membawa berkah. Betul. Kayaknya ya, hujan membawa berkah. Gabut mau keluar, sudahlah. Lapar juga, ternyata ada inspirasi langsung. Orang tua tak dulu itu zaman kita kecil itu dia selalu bilang kalau hujan itu bawa rezeki. Hujan itu bawa rezeki. Dan ternyata akhirnya yang awalnya Ilmar pensil sekarang sudah Ilmar kopi atau ibu kopi. Dulu lebih duluan bubuk kopi. Ilmar pensil itu ada cerita yang lain. Ada cerita yang lain. Dan sekarang Ilmar baju yang lebih kita pakai apa itu? Ini kebetulan karena ini saya lihat lukisan bubuk kopi ini masih sangat jarang di Indonesia, bahkan belum ada ya kali ya yang bisa diawetkan dengan di branding juga belum ada. Jadi saya bilang biar lebih menarik lukisan ini, saya branding gitu. Jadilah lukisan bubuk kopi satu-satunya di Indonesia untuk sekarang. Indonesia itu dengan juga nama? Di Ilmar Coffee. Ilmar Coffee. Kemarin juga dibantu sama beberapa media yang meliput. Mereka mengadakan riset dulu. Seniman-seniman yang berkarya di dunia lukisan bubuk kopi ini ternyata tidak ada. Yang lazimnya itu adalah lukisan dari ampas kopi yang menyerupai cat air gitu. Yang merupai cat air. Color, ya. Itu yang kebanyakan. Itu udah ada komunitasnya. Kalau ini sekarang masih terbilang aneh mungkin ya, dari bubuk kopi, bubuknya yang dibentuk-bentuk, dirangkai, kemudian bisa diawetkan, dibingkai, kemudian di branding, ada brandingnya. Pertama di Indonesia Ilmar Coffee Art. Ilmar Coffee Art luar biasa. Saya begini Ilmar, saya mau tanya gini Ilmar. Bagaimana rasanya menjadi Ilmar yang sekarang? Setelah kemudian melewati berbagai macam proses. Kan Ilmar ini kan kuliah juga kan? Iya, kuliah juga. Kuliah di jurusan Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Lebih tepatnya lebih ke prodi atau ke spesifikasi ambil apa? Saya ngambilnya notaris. Notaris. Ya, S2 notaris, dari S1 Hukum, S2-nya notaris. Ini kan terjadi ketidaksinambungan antara apa yang kita kenal Ilmar itu bukan karena dia ambil hukum. Orang-orang bahkan jarang yang tahu. Jarang yang tahu, tapi kita tahu Ilmar itu karena dia pelukis bubuk kopi gitu. Yang viral karena beberapa tokoh-tokoh termasuk isu-isu yang besar di Indonesia itu sempat diabadikan Ilmar sebagai bentuk apresiasinya. Akhirnya juga alhamdulillah banyak orderan yang masuk. Alhamdulillah. Pertanyaan saya sederhana Kakak Ilmar, bagaimana rasanya jadi Ilmar yang sekarang gitu ya? Pernahkah memang Ilmar membayangkan bahwa akan memang seperti ini? Apa sekarang yang Ilmar rasakan setelah dikenal karyanya sampai kemudian viral di mana-mana?
supaya kita bisa tahu ini keadaan sekarang ini. Iya juga ya. Saya kadang mikir Ya. dulu Kak Rijal zaman-zaman saya berkarya kan tidak langsung seperti ini. Oke. Semua by proses. Betul. Dari awal lukisan saya jelek. Itu ada perbandingan lukisan Soekarno saya yang saya lukis tahun 2018 dan 2021 itu berbeda jauh. Padahal itu foto yang sama saya tiru. Foto yang sama. Yang sama saya ikuti tapi beda jauh. Dan sekarang alhamdulillah proses membawa itu semua sampai ke tahap yang saya masih bilang masih di bawah ini. Oke. Saya kadang mikir yaitu tetap bersyukur alhamdulillah ada di tahap sekarang. Kemudian juga ya didikan orang tua saya yang luar biasa yang mereka mensupport juga, tapi di satu sisi mereka juga selalu mengingatkan jangan sombong. Oke. Jangan merasa sudah jago, jangan selalulah merasa di bawah begitu. Itu yang sekarang saya tanamkan dalam diri saya. Saya tidak mau dibilang bagaimana. Saya selalu berpatokan sama senior di dunia seni misalnya. Apa itu? Yang pelukis lebih senior itu saya kadang selalu merasa insecure ya lebih tepatnya. Oke. Yang sekarang saya rasa itu selalu merasa insecure, bukan berarti saya kurang pede, tapi saya coba menyeimbangkan saja supaya saya tetap merasa biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Filosofi padi semakin berisi semakin merunduk luar biasa. Mana lebih enak saya rasa kalau orang-orang itu tidak terlalu excited tapi tidak berlebihan gitu. Oke. Memangkah ini adalah sudah bakat dari lama, dari kecil ini kau suka melukis, kau suka menggambar, bagaimana prosesnya kemudian bisa sampai kau sudah kuliah di Jogja di UGM ya? Lalu kemudian membuat karya seperti, memang ini barusan 5 tahun yang lalu kau temukan ini bakat atau memang sudah dari kecil? Sebenarnya itu gimana? Kak, kalau di dunia seni itu khususnya di gambar, itu dari kecil sudah kelihatan. Dari kecil. Orang tuaku, ya, orang tua tak juga pelukis? Kebetulan tidak. Atau ya. Kebetulan orang tua itu berbeda jauh dari saya. Mereka di pendidikan pastinya, ibu di guru di sekolah di madrasah, bapak di ASN di kementerian, di dinas perindustrian dan perdagangan, tapi udah pensiun. Saya dari kecil itu sudah ada ini Kak, sudah kelihatan dari coret-coret tembok. Suka coret-coret tembok. Yang luar biasa itu adalah kedua orang tuaku yang selalu support. Jadi supportnya. Dia lihat anaknya sering coret-coret, sering mewarnai, suka warna, suka kartun. Dimarahi? Tidak dimarahi. Wah, ini orang tuanya luar keren. Mungkin dimarahi juga dulu. Dimarahi dulu dia bikin rusak. Tapi dibelikan buku gambar. Dibelikan buku gambar. Semua fasilitas itu dikasih ke saya, dibelikan untuk saya. Ada buku gambar, ada pewarna, ada buku-buku mewarnai, sampai komik pun itu difasilitasi berarti sama orang tua tak? Iya betul. Pada saat itu waktu saya kecil itu orang tua kan istilahnya belum seperti sekarang mungkin ya. Masih serba terbatas, masih serba kesusahan, tapi mereka itu sudah menyisihkan penghasilannya untuk mendukung kreativitasku. Mendukung kreativitas anak waktu itu. Sampai pada saat ini Kak melenceng sedikit ke dunia musik itu. Saya juga kan alumni band gitu. Wah, anak band ternyata tadi. Zaman sekolah. Itu ibuku yang pertama kali belikan gitar. Saya lihat saya lihat suka ke musik. Sini ke toko gitar, saya belikan kok gitar, pilih mau kok gitar gitu. Waktu itu yang saya kadang terharu juga itu. Oke. Ilmar, karena kau sudah singgung orang tua, Ilmar, sebenarnya apa kira-kira pernah nggak orang tuamu menanyakan atau bercerita langsung apa sih alasannya kenapa dia mau mendukung? Padahal sebenarnya ini bukan berhubungan dengan akademik. Kan saya disclaimer dulu, kan banyak juga kadang-kadang ini Kakak Ilmar adalah orang tua itu tidak begitu support anaknya kalau tidak sesuai keinginan orang tua. Rata-rata keinginan orang tua itu beririsan bukan beririsan. Keinginan orang tua itu selalu pengennya yang seperti kebanyakan bertolak belakang. Ya, kadang bertolak. Mau yang ranking, yang ini pintar, cerdas dan sebagainya. Tapi ini kau suka gambar coret-coret dinding ke rumah, dinding kamar, bahkan kau juga suka di musik, itu justru dia fasilitasi. Apa pernah orang tua tak bilang? Pernahkah dia cerita kenapa nak saya atau mungkin pernah Ilmar bertanya juga, "Ma, kenapa sebenarnya kita dukung ke ini?" Kalau orang tua sih lebih ke ini. Dia lebih
terbuka ya, mungkin karena dari pendidikan. Oke. Temannya banyak kan, ibu bapak itu kan temannya banyak, dia suka ketemu orang banyak, dia suka kemana-mana, wawasannya mungkin yang ini. Jadi sehingga ketika melihat anaknya punya potensi, dia jadi ini Kak, jadi suportif begitu. Mungkin dia sudah tahu oh ini menarik, potensial dan bisa menghasilkan mungkin ke depannya. Jadi orang tua itu sangat terbuka sebenarnya. Lebih ke mindset orang tua sebenarnya, orang tuaku. Saya tidak pernah tanya-tanya, tapi saya yang lihat sendiri. Orang tuaku jangankan saya, orang di sekitarnya, sekelilingnya, saudaranya mungkin itu selalu dia support memang Luar dari biasa. sananya orang tua. Iya. Itu kerennya Kakak Ilmar. Alhamdulillah punya support system yang bagus. Iya, alhamdulillah. Sehingga kemudian memudahkannya untuk berkarya dan berkreativitas. Sebenarnya dari kakek juga tuh. Dari kakek juga ada. Juga begitu. Luar biasa. Sudah terbiasa multitasking gitu. Kalau mama bapak itu pikirannya zaman sekarang ya. Dari dulu dia sudah berpikir kalau suatu saat nanti yang notabene zaman sekarang. Zaman sekarang itu kita memang dituntut untuk multitasking. Semua harus bisa dikerjakan. Bisa dirasakan. Dan ibu selalu bilang yang penting kau bisa bagi waktu. Gitu aja. Kakak Ilmar, ini kan kita melukis bubuk kopi. Saya tahu susahnya itu, bukan saya tahu susahnya. Saya bayangkan susahnya itu, bagaimana kalau terbang lagi bubuknya, ya kan dan sebagainya. Apa proses yang paling kadang-kadang menjadi tantangan terberat dalam membuat lukisan dari bubuk kopi itu? Kalau yang secara umum mungkin moodnya, ngatur mood itu. Mood itu itu tuh penting sekali buat teman-teman juga yang mau berkreasi dalam mood ya. Tapi saya lihat Panji Pragiwaksono dia pernah bilang, sama mood aja kalah, gimana sama kerasnya hidup gitu. Jadi saya tanamkan dalam diri bahwa jangan sampai kita dikuasai sama ketidakjelasannya mood kita gitu. Jadi kita coba cari cara treatment khusus, kita bangun treatment khusus untuk bisa mengembalikan mood, mencari menjaga mood. Moodnya. Biasanya apa yang membuat Ilmar itu tidak mood? Kalau tidak mood biasanya kan lebih ke capek atau mungkin agak malas lah Kak. Malas ya. Namanya manusia gitu. Iya. Meskipun dituntut, aduh malas entar gitu. Lagi datang malas-malasnya, mau rebahan dulu, betul. main game. Kalau game sekarang saya sudah hijrah sebenarnya. Sudah hijrah tuh ya. Pernah kecanduan game waktu zaman kecil. Pernah juga kecanduan game. Ada luar biasa. Tapi kita tidak bahas gamenya. Jadi kadang-kadang itu yang membuat mood tidak dapat karena itu tadi malas ya. Pada akhirnya sekarang saya berusaha untuk tegas sama diri sendiri. Seperti misalnya lebih disiplin olahraga karena olahraga itu kan menjaga mood. Saya suka lari. Saya juga nge-gym juga. Pokoknya olahraga saya suka. Jadi saya luangkan waktu untuk badminton, untuk olahraga. Setelah itu saya melukis. Jadi tujuannya sebenarnya bukan persoalan ke fisik saja, tetapi menjaga mood. Menjaga mood mental kita. Idenya lebih lancar. Karena di dalam tubuh di dalam akal yang sehat ada tubuh yang kuat. Apakah cocok ini? Di balik tubuh yang sehat di balik tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat mungkin. Itu masukku. Jadi bagaimana mungkin kita bisa berpikir kreatif kalau badan tak sakit? Jadi saya juga itu suka ini Kak. Itu kan di fisik gitu. Fisik dan mental. Kemudian treatment lain itu mungkin nonton video-video lucu, nonton YouTube, membaca. Nonton YouTube Rizal Jamal gitu. Betul sekali. Nonton narasi. Kamu kelas luar biasa. Itu salah satu treatmentnya ketika kemudian tantangannya adalah mood ya. Selain mood apa lagi Kakak? Yang kedua tentunya angin. Ini tantangannya guys. Jadi tantangan itu bikin karya segini tidak mudah. Tidak sesimpel yang kita lihat ya kan Kakak Ilmar. Betul. Tapi kalau kita bikin tiba-tiba bersin misalnya ya, atau mungkin ada angin apaan tuh Mai, atau tiba-tiba ada kucing lewat. Sebenarnya kucing agak jarang jarang cicak yang paling sering. Tuh. Lalat juga. Pasti ada unsur hewan di dalamnya ini. Lalat juga sering itu lalat. Dia kan tahu kalau piring ini. Iya. Di piring atau di wadah itu dia mampir ngacak-ngacak Ngacak-ngacak dan itu lalat sering sama lalat. Cicak kadang lewat. Betul. Pada saat terjadi begitu, bagaimana langsung kita rasa? Saya bilang saya kayaknya butuh rebahan dulu sedikit. Tidak langsung kita bunuh cicaknya. Enggak kita cari itu lalat. Mana kok lalat? Saya kebetulan pemaaf Ji. Romantis juga ini anak Kakak luar ini orang bulu kumba ini. Pemaaf jadi. Iya pemaaf. Cuma kebetulan jengkel sekali ya saya buru itu kalau.
Nah, itu tadi tantangan yang pertama Kak. Tantangan ya. Apa yang kedua? Yang kedua? Angin tuh. Angin. Awalnya dulu kan saya tidak pakai masker. Jauh sebelum pandemi itu saya sudah pakai masker sebenarnya. Saya sudah menjaga jarak. Iya. Kalau saya melukis di kamar itu sebisa mungkin kosong, tidak ada teman. Kalau ada teman masuk saya tutup dulu lukisannya. Iya. Jangan sampai kita tidak minta-minta saya sikut Kak, atau dia datang lihat tiba-tiba ada kan orang dia lihat. Iya. Terbang gitu. Atau dia tunjuk-tunjuk bagusnya. Iya, dia tunjuk lagi. Saya tunjuk-tunjuk nih. Dia begitu. Oke. Karena pernah ada teman itu, saya melukis dia datang, wah keren katanya. Dia dekat hidungnya, gitu terbang semua. Luar biasa, dan itu sangat fatal ya dalam sebuah karya menciptakan. Karena memang ini yang unik bagi saya adalah teknik pembuatannya Kak Rijal. Kenapa teknik pembuatannya? Karena saya pakai tusuk gigi sama pentul. Itu belum ada itu kayaknya di Indonesia kalau saya lihat. Mungkin nggak tahu ya bubuk apa, tapi saya kan dari awal bubuk kopi tuh. Jadi saya pakai tusuk gigi sama pentul untuk geser-geser itu anunya, sama pick gitar yang agak lebih besar toh, media yang lebih besar, bahan yang kopinya kalau lebih banyak itu pakai pick gitar. Saya alih fungsikan. Jadi lebih ke tekniknya juga. Inilah yang unik sebenarnya. Itulah yang unik karena menggunakan proses pembuatannya itu menggunakan tusuk gigi Kak. Iya, makanya saya tanamkan juga karakternya itu Kak, kecil mikro. Karena kalau besar itu ya sudah bukan teknik yang saya kembangkan. Itu lebih baik bubuk yang lain, atau pasir Kak atau apa. Oke. Nah, jadi sudah saya tanamkan karakternya. Oke. Kakak Ilmar, apa efek setelah kemudian Kakak Ilmar berkarya menjadi seorang pelukis bubuk kopi? Apa efek setelah itu? Apakah fokus kemudian atau mungkin efeknya adalah makin malas kuliah? Atau justru alhamdulillah secara ekonomi juga ada kerjasama mungkin beberapa brand yang support dan sebagainya? Itu saya mau tahu supaya kelihatan bahwa ini betul-betul industri kreatif ya, ekonomi kreatif. Apakah ada efek ekonominya Kakak Ilmar? Kalau efek dari ekonomi, dari moral tentu itu banyak sekali. Kalau sebenarnya kan saya lebih ke konten. Saya cuman video, foto. Pada akhirnya waktu di 2018 saya hijrah ke Yogyakarta, itu saya kebetulan dapat lingkungan yang suportif. Yang sebelumnya saya di Makassar itu zaman dulu belum saya dapat yang seperti itu. Iya. Kemudian di sana itu teman kos, ada satu teman kos itu namanya Mas Uga. Dia yang memang ini motivasi saya, Mar. Dia lihat saya melukis Kak, dia bilang Mar ini lukisanmu harus diawetkan, harus ini Mar ini kamu harus ngawetin lukisannya supaya orang-orang bisa beli, orang-orang bisa nikmati dan kamu bisa jual, kamu dapat juga gini. Itu kan sedikit bertentangan dengan idealismeku dulu, tapi saya bilang oh iya mungkin idealismenya bisa berubah lebih baik lagi gitu kan. Dia bilang kamu harus berkembang dengan cara itu. Kemudian temanku juga Akbar yang memotivasi juga di sana, teman dari S1 ku sama-sama Kak berjuang di Jogja. Dia yang bantu pengembangannya juga ini lukisan bubuk kopi sehingga bisa diawetkan. Dia juga yang desain brandnya dan segala macam. Pokoknya dia satu paket Kak itu. Jadi salah satu efeknya adalah terciptanya support system yang bagus. Kemudian ini tidak sama sekali tidak mempengaruhi ini Kak Rijal, mempengaruhi pendidikanku. Justru menunjang. Oh begitu? Iya, karena saya bagaimana ceritanya itu menunjang? Nah, kalau orang awam lihat itu, saya ini orang hukum, lawyers ya, lawyers. Kemudian melukis di bidang berkarir di bidang seni yang dimana bisa berjalan barengan menurut saya, dan alhamdulillah sekarang juga saya buktikan itu tidak membatasi, justru menunjang, dan saya lihat jembatannya di situ. Saya melihat jembatannya. Saya dari S1 tertarik ini, sempat juga merasa ini kan namanya anak mahasiswa itu kadang pasti kita lewati fasenya kita kayak salah jurusan gitu. Iya. Selalu kita merasa begitu. Tengah-tengah kuliah S1. Salah kayak ini, salah ini kalau begini. Saya pernah merasakan juga itu, Mar. Iya, betul Kak Tom. Nah, pada saat itu saya ketemu sama setelah saya menemukan titik itu, saya menemukan ini Kak. Salah satu mata kuliah yang menurut saya ini yang harus saya seriusi. Apa itu? Hak kekayaan intelektual hukum, hak kekayaan intelektual haki, intelektual properti. Jadi saya tertarik di situ karena saya lihat undang-undang hak cipta, undang-undang nomor 28 tahun 2014 itu mengakomodir tentang karya cipta, gagasan kita, idenya kita itu dilindungi sama negara dan itu mau dikembangkan sama negara. Saya lihat lagi di luar negeri, di luar negeri hakinya orang sudah maju. Di luar negeri orang barat itu hakinya sangat-sangat tinggi nilainya, value-nya. Mungkin
saya di sisi lain saya juga bisa membawa pengaruh, membawa dampak di Haki untuk masyarakat begitu. Jadi saya belajar terus, akhirnya yang orang tahu saya lanjut di UGM ini Kak. Kenotariatan lebih ke perjanjian gitu kan. Kenotariatan itu juga menunjang sebenarnya kontrak-kontrak kemarin tuh. Ada kontrak-kontrak beberapa itu gara-gara saya sering lihat kontrak, akhirnya saya tidak gampang di ini. Ya. Dimain-maini sama kontrak. Sama ya. orang. Oke. Nah, kemudian saya sebenarnya ngambil dua jurusan di dua kampus berbeda di Jogja. Jadi barengan. Bayangkan Kika, orang biasa itu kayaknya saya orang gabut deh. Itu saya bilang orang biasa kerja tuh dia kuliah sambil kerja. Saya kuliah sambil kuliah. Kuliah sambil kuliah. Baru datang hujan melukis. Ternyata menjadi sesuatu yang dia bisa dikenal di masyarakat. Iya, saya merasa itu saya bilang itu dapat kuliah di dua tempat itu selain dari support orang tua, memang juga yang support. Ada panjang ceritanya juga kerja sehingga saya bisa double degree di sana. Alhamdulillah. Yang sebenarnya saya tidak ada planning. Luar biasa. Dapat support dari orang tua, saya juga merasa bahwa ini adalah ujian yang saya harus jalani, dan alhamdulillah saya bisa jalani sekarang. Dan di jurusan yang saat itu di luar dari kenotariatan tadi, saya ngambil magister hukum, fokusnya di hukum bisnis, lebih fokusnya lagi di kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual. Itu menarik itu yang saya mau singgung sedikit soal hak kekayaan intelektual. Karena memang beberapa kan kemarin sempat ada heboh-heboh tuh Kakak soal merasa bahwa dia punya merek, dia punya ini. Citayam misalnya. Kemarin, atau ada beberapa juga produk-produk skincare yang saling ribut-ributan dan sebagainya. Akhirnya Kakak Ilmar mau sampaikan tadi dari apa yang disampaikan, kalau kau punya karya, kalau kau punya gagasan, kalau kau punya karya cipta, segera urus legalitasnya. Mungkin sederhana begitu Sederhananya begitu. Kalau kau rasa memang yakin kau punya, kira-kira begitu Kakak. Karena gampang nanti diambil, dicuri misalnya, diambil. Ketika sudah di atas, brandnya sudah besar. Nah, itu kan gampang. Angin yang menghempas itu kan besar juga itu. Cukup kencang. Bukan juga. Hanya angin bersinnya, hambur itu bubuknya, tapi bisa besar sekali. Kita sudah belajar dari berbagai macam pengalaman. Jadi karyanya Kakak Ilmar ini sementara proses mau dikasih Haki atau sudah Haki? Sementara proses. Kalau untuk hak cipta sendiri kan di Undang-Undang Cipta itu sudah ditegaskan sebuah karya yang sudah dipublikasikan, diumumkan di depan publik melalui media elektronik maupun media cetak, itu sudah dilindungi sebenarnya hak ciptanya. Sudah ada hak ciptanya secara tidak langsung. Secara inilah. Berarti secara natural dilindungi sama negara. Jadi kayak saya bisa bikin konten apa segala macam, secara naturalnya itu sudah dilindungi sebenarnya. Itu dari pantun misalnya pantunnya itu bisa dilindungi karena itu ada masuk juga di hak cipta bagian pantun. Kemudian, pernah nggak ada yang coba ada yang berusaha mengklaim atau berusaha untuk menjatuhkan karya-karya ini? Sejauh ini alhamdulillah belum. Alhamdulillah tidak. Berarti respon netizen rata-rata positif ya? Mereka juga teman-temanku yang terutama karena yang paling gampang saya jangkau itu teman-teman. Mereka cukup bangga luar dengan biasa karya ini. Apa 1-2 statement dari teman yang paling kita ingat dari sekarang saat sekarang ini yang menjadi motivasi terus untuk kemudian Kakak Ilmar selalu berkarya? Komen-komennya apa kira-kira 1, 2, 3 bunyinya? Banyak sih Kak. Apa rata-rata? Saya paling ingat itu apa pokoknya dia begini Kak, saya kebetulan dapat lingkungan yang mendukung di sana di Jogja. Itu mereka support sekali. Jadi mereka tidak mempermasalahkan saya kuliahnya di mana, saya pekerjaannya apa yang saya tekuni. Mereka itu support dan mereka bilang ya ini belum ada di Indonesia katanya. Luar biasa. Jadi saya coba tekuni. Sudah terlanjur basah. Sudah terlanjur basah dan ini insya Allah akan tetap akan profesional di sini Kakak ya. Insya Allah ini saya kayaknya lanjutkan ya. Di samping itu saya juga tetap pendidikan nomor 1. Pendidikan tetap nomor 1 dan ini menjadi hobi yang alhamdulillah menghasilkan nilai ekonomi Kakak ya. Ada kerja sama brand sebelumnya? Sebelumnya ada. Ada beberapa Kakak ya. Ada berapa brand Kakak Ilmar? Berapa? Masih sedikit Kak. Ayo berapa dong? Ada 3, 4, 5 kayaknya. Ada 5 brand? Ya, 5. Luar biasa. Kasih kan pernah kita gambar mukanya beberapa toko-toko. Siapa toko yang langsung menghubungi Kakak Ilmar setelah kita gambar?
toko ada banyak, termasuk kita tuh. Wah, luar biasa. Nah, kalau kita kan belum tempe ke juga ke sebar ke Ada, tujuh. pernah saya mau di Ayunda saya lukis, dia komen. Mau di Ayunda? Iya, dia komen. Apa dia komen mau di Ayunda? Dan apa terima kasih itu apa? Wih. Bagus katanya. Kita mention Instagramnya, Saya mention. langsung dia memberikan respon. Dia respon Wih, Chico keren. Jericho juga dia bilang. Chico Jericho. Dia bilang apa itu? Kamsia. Itu bahasa ini kayak dia artinya terima kasih. Oke, siapa lagi? Saya sering-sering ini YouTuber otomotif Om Fitra. Oh, Fitra Eri. Dia repost itu. Dia repost, luar biasa. Sama idola saya juga dari Makassar tentunya, one and only stand up comedian dari Indonesia, Arif Brata. Arif Brata, betul. Akhirnya saya pernah ketemu juga di Jogja waktu itu. Ya. Masya Allah. Ya, Jadi langsung termention langsung apa segala macam. Iya. Dan bukan siapa yang paling berkesan, apa sih yang Kakak Ilmar rasakan setelah kemudian mendapat apresiasi dari langsung, kan kita bikin itu kan ndak izin pikir, langsung inisiatif bikin. Saya lebih ke ini Kak Rijal. Apa yang kita rasa? Tentu puas dalam artian wah pesannya tersampaikan. Oke. Iya. Kadang begini, kalau karya kita itu apalagi wajah begitu kan, yang saya tahu wajah katanya itu apresiasi tertinggi. Iya. Ketika orang membuat wajah kita berarti itu mungkin enggak tahu apa media tasnya begitu. Betul. Kata-kata salah satu orang yang pernah saya temui juga dia bilang kayak begitu. Ketika ada orang yang senang mungkin saya lukis, mungkin saya puasnya karena pesannya tersampaikan. Karena setiap saya mau melukis juga itu saya selalu ini mungkin lebih ke ini kayak apa? Saya selalu lapaskan basmalah dulu mungkin kayak begitu di lukisanku. Karena dari awal kan lapas Muhammad yang saya tidak pernah duga. Betul. Tetap ada apa? Secara mungkin secara apa? Saya bilang Islamiahnya. Iya, betul. Ada niatan ibadah tak mungkin dari situ Kakak. Saya melukis itu saya anggap juga ibadah karena banyak sekali yang saya mau ini Kak Rijal, saya mau bantu dari lukisan ini. Oke. Saya lebih ke ini juga, berdakwah mungkin dengan cara melukis. Dengan itu cara yang melukis paling penting luar sebenarnya. biasa. Kakak pernah ada yang beli lukisan tak? Nah itu kan awalnya konten. Awalnya konten. Iya, tapi orang semua mau teman-teman motivasi, orang mau beli, saya mau pajang begitu semua. Jadi teman-temanku bantu untuk mengembangkan itu. Sampai sekarang sudah bisa diawetkan. Alhamdulillah sekarang sudah terbang kemana-mana sebenarnya. Luar biasa. Sudah berapa lukisan yang sudah terjual Kakak? Terjual. Iya. Yang pasti belum sampai 100 kayaknya. Belum 100 nih, tapi sudah terbang kemana-mana ini di berbagai macam pelosok dan orang. Ke Kalimantan pernah, ke Bali pernah, yang paling banyak di Pulau Jawa, ke Sulawesi juga. Luar biasa. Berkenan bisa dibagi kalau range harganya Kakak? Oh iya. Ukuran yang seperti ini ukuran. Kalau yang ukuran seperti ini itu 285.000. 285.000 ya. Sudah satu paket. Kemudian kalau pengiriman luar pulau atau luar daerah itu saya pakai ini. Pakai box khusus. Oh, pakai box biar aman nih. Iya. Oke, karena ini mudah sekali jatuh, pecah dan sebagainya dan itu mempengaruhi. Packingnya juga harus bagus. Packingnya betul-betul harus aman. Jadi tentu ada tambahan biaya kalau untuk persoalan ongkosnya. Untuk ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya itu di luar. Ongkos kirim ditanggung sendiri. Luar biasa. Ya. Bagi saya dengan harga begitu saya kira nah itu yang jadi sangat terjangkau Kakak, karena kalau saya Kakak ya tidak sebanding dengan nilai kreativitas yang dihasilkan. Teman-temanku itu Kak Rijal di sana di Jogja. Nah protes. Dia protes Kak bukan karena mahal. Memang Kakak. Dia protes Kak bukan karena mahal. Dia protes, Mar ini terlalu murah lukisanmu. Sepakat saya Kak. Kamu harus menyentuh di jutaan. Betul. Saya bilang, waduh saya itu kembali lagi tadi. Saya masih selalu merasa di bawah. Saya masih memulai, mungkin ada saatnya nanti. Ada saatnya nantilah. Biarkanlah dia tumbuh dengan sendirinya. Keluar dari Kamu Kelas Podcast naik kayaknya harga. Amin. Kita berharap begitu Kakak. Ini lukisan yang sangat berkelas. Bukan persoalan apa-apanya, bukan siapa yang pembuatnya, bukan. Tetapi bagaimana proses pembuatannya lalu menghasilkan karya seperti ini. Iya. Berapa jam untuk sekedar lukisan kayak begini biasanya memakan waktu berapa lama? Kalau lukisan tak ini ada kurang lebih 7-8 jam. 7-8 jam. Itu kalau di 7 sampai 8 jam. Itu kalau diakumulasi tuh. Diakumulasi semua. Itu kurang lebih 7-8 jam. Harganya 285.000. 285. Cari gara-gara mentong kita, Pak. Saya kira ini perlu kita support Kakak Ilmar ya. Kesempatan dan momen terbaik datang di Kamu Kelas Kakak Ilmar ini saya kira sangat bernilai luar biasa. Nilai seninya tinggi. Iya. Dan kita berharap Kakak Ilmar terus melanjutkan ini dan sehingga kasih lukis semua
270 juta penduduk Indonesia. Wah, luar biasa. Jadi kalau izin saya tambahkan sedikit. Siap. Gitu. Jadi lukisan ini memang dari awal itu saya berusaha untuk menaikkan value-nya, bukan sekedar harganya saja. Bukan pada soal harganya ya. Bagaimana saya mengemas lukisan ini, karya ini, orang-orang sehingga orang-orang itu bangga punya lukisan ini gitu. Pertama mungkin masih jarang di Indonesia, masih satu yang branded seperti ini. Kemudian dari teknik pembuatannya Kak Rizal, itu yang sebenarnya saya bilang orang-orang yang menawar membeli lukisan ini karena terlalu mahal mungkin katanya 285.000, kadang saya sedih juga. Oh, ada yang menawar ya? Banyak Kak. Saya bilang ini yang kalian beli, yang Anda beli ini adalah proses pembuatannya yang Anda beli. Capeknya saya, sabarnya saya, mataku yang perih gini. Betul. Karena harus saya fokus. Yang sesak nafas, leherku, belakangku, moodku lagi, itu semua waktuku yang paling penting, yang paling besar saya luangkan untuk melukis ini. Itu yang Anda beli sebenarnya. Yang Anda beli sebenarnya. Apresiasi. Sehingga teman-temanku itu yang sadar akan hal itu. Protes. Mereka kadang beli lukisanku dia 3 kali lipatnya Kak Rizal. Nggak kasih naik ya harganya. Iya. Saya ini susah loh bikin ini. Dia ini enggak tahu seni Kak. Awam sama seni. Tapi dia bilang, "Kak, ini kamu lukis ini terlalu murah bagi saya. Saya karya seni itu saya tahu bikinnya susah. Ini saya kasih 3 kali lipat." 3 kali lipat. Luar biasa. Wah, kita berikan aplaus dulu buat Kakak Ilmar, keren sekali, luar biasa. Kakak Ilmar, di bagian akhir ini apa sih yang sebenarnya Kakak Ilmar mau sampaikan kepada netizen? Sebelum itu pernah sih dilirik oleh pemerintah karya ini? Ada pernah yang coba aja kerjasama? Mungkin dinas dinas pariwisata ya, dinas koperasi atau apa? Pernah? Harusnya sih sekarang udah dilihat Kak Rizal. Harusnya. Karena kan saya sebenarnya membawa banyak sesuatu di karya ini, entah itu promosi kopi, betul, itu tadi yang kita lewatkan. Karena saya di konten, kadang engagementnya tinggi, itu untuk mempromosikan satu produk itu lumayan. Ketika dilukis menggunakan produk tertentu untuk membuat satu lukisan bubuk kopi, dan masih jarang. Kopi-kopi lokal Sulawesi Selatan, ayo. Kopi Toraja, kopi Bantaeng ya, kopi-kopi yang ada di berbagai kabupaten kota, ini penting sekali. Itu bisa terutama di kampung tak sendiri. Iya. Bulukumba ada namanya kopi Kahaya. Kopi Kahaya. Teman saya itu yang punya, Kakak, luar biasa. Iya, siap. Nanti saya mau lukis pakai kopi Kahaya, tapi ada orang lah yang saya mau lukis. Keren kan. Nah, sekarang Kakak, apa yang Kakak Ilmar mau sampaikan kepada netizen melihat sebuah proses karya seni itu kayak gimana? Ada beberapa mungkin Kak, tapi tidak panjang. Iya, silakan. Yang pertama mungkin saya berawal dari keterbatasan ya Kak Rizal. Dari orang tuaku waktu saya kecil masih zamannya terbatas. Semua disupport. Yang pertama mungkin ya support lingkungan ya. Itu yang penting sebenarnya. Jadi teman-teman kalau merasa tidak bisa mengembangkan potensinya, tidak bisa mengembangkan keahliannya, mungkin salah tempat Kak Rizal. Coba-coba deh pindah gitu. Cari ekosistem circle. Cari circle yang mendukung coba. Jangan terlalu nyaman di satu titik yang dimana kita tidak bisa berkembang. Baik. Kemudian mungkin kalau saya suka ini bergaul memang gitu. Jadi semakin banyak teman, semakin banyak kita punya, semakin luas kita punya wawasan. Dan juga rezeki insyaallah dari situ. Rezeki, semua rezekiku kayaknya dari itu. Teman-teman ya. Teman-teman ini Kak Rizal, teman-teman yang antri mau beli ini lukisan. Luar biasa. Sampai ada yang beberapa bulan menunggu kodong. Karena saya bilang kau gampang nih nanti bisa saya bikinkan. Luar biasa. Dia menunggu itu karena teman-teman juga antusias. Kemudian yang pertama tadi itu, yang kedua yang mau saya sampaikan mungkin balik lagi tadi ke keterbatasan, sehingga saya memaknai proses itu, proses menjalani hidup ini memang penuh tantangan. Dari awal kita memang sesuatu yang tidak ada, kemudian sesuatu yang ada, kemudian bagaimana caranya kita membuat sesuatu berdasarkan potensinya kita. Jadi orang-orang itu kan tidak semuanya punya bakat, tapi minimal punya minat gitu. Dari minat itu, ketika kita mengembangkan kita berusaha mengembangkan minat itu, jadilah bakat gitu. Bakat ini ketika kita konsisten latihan, saya kan latihan terus Kak Rizal dulu, pernah gambarku jelek, pernah gambarku tidak diterima sama orang gitu. Akhirnya karena proses itu saya latihan terus, sampailah di titik ini yang menurut saya sudah lumayan sedikit lebih bagus dibanding dulu. Nah kayak itu. Jadi yang bisa saya sampaikan mungkin
kita berproses, menikmati proses itulah. Luar biasa. Kemudian orang-orang itu kan tidak akan pusing tentang proses yang kita jalani, tapi akan sibuk bertanya kok bisa, ketika melihat hasil yang didapati. Betul. Itu yang menjadi poin penting Kak ya. Yang menjadi poin penting. Luar Sebenarnya proses kita nikmati saja. Nikmati, nikmati saja prosesnya. Hasil nanti akan menunjukkan dengan sendirinya. Betul Kak. Dan apresiasi akan datang pula juga dengan sendirinya. Luar biasa. Tergantung Konsisten. niatnya kita bagaimana. Tetap konsisten. konsisten. Luar Betul. biasa. Keren banget Kak Ilmar. Terima kasih banyak. Saya merasa tersenyum sekali bisa datang di studio Kamu Kelas. Dan teman-teman, Instagram Kakak Ilmar dan karyanya saya akan tuliskan di description box di bawah. Silakan teman-teman ingin berkomunikasi, berinteraksi langsung, dan ini perlu kita support. Dan buat teman-teman juga silakan tulis di kolom komentar kalau ada banyak Ilmar yang lain di luar sana yang saya kira penting untuk kemudian kita hadirkan di Kamu Kelas Podcast untuk sama-sama diketahui oleh banyak orang. Kakak Ilmar makasih banyak. Dan satu pantun yang ingin saya sampaikan kepada kita dan semua netizen adalah kalau mau main kecapi, cobalah main di dalam kamar. Kalau cari pelukis bubuk kopi, itulah dia, Bung Ilmar. Wih, keren. Kalau begitu Kakak Ilmar, saatnya bilang Kamu Kelas. Saatnya bilang Kamu Kelas.